Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmin Hamid dari kelas Akuntansi A, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan membahas tentang geostrategi di Indonesia dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu ideologi. Dalam konteks geostrategi Indonesia, ideologi menjadi salah satu sub pokok bahasan yang penting. Ideologi dapat mempengaruhi posisi dan kepentingan nasional, baik dalam hubungan negara-negara maupun dalam dinamika internal negara. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan rekomendasi terkait dengan ideologi dalam konteks geostrategi Indonesia. Yang pertama itu kekuatan. Ada 3 kekuatan ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia merupakan landasan yang solid untuk keberagaman agama, budaya, dan etnis di negara ini. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi mendorong inklusivitas dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, yaitu keberagaman agama dan budaya di Indonesia mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya yaitu kelemahan. Terdapat 3 kelemahan ideologi. Yang pertama, perbedaan interpretasi dan penafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan konflik dan pertentangan dalam politik dan masyarakat. Yang kedua yaitu adanya polarisasi politik dan ideologis yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Yang ketiga, tantangan dalam menghadapi paham radikal dan ekstremis yang berpotensi merenggong persatuan dan kerukunan. Selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, budaya, dan kesadaran masyarakat untuk memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, yaitu menggunakan keberagaman agama dan budaya sebagai sumber daya dalam diplomasi dan hubungan internasional. Yang ketiga, yaitu memperkuat dialog antar agama dan budaya untuk membangun pemahaman dan toleransi yang lebih. Selanjutnya, yaitu ancaman. Ada 3 ancaman. Yang pertama, meningkatnya pengaruh paham radikal dan ekstremis yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. Yang kedua, konflik yang timbul akibat ketegangan politik dan perbedaan ideologi. Yang ketiga, eksklusivitas kelompok tertentu yang dapat menghambat inklusivitas dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Ada 3 rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan ideologi Pancasila agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsipnya. Yang kedua, melakukan dialog dan membangun kerukunan antar agama dan budaya sebagai upaya memperkuat keberagaman. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki nilai-nilai serupa untuk memperkuat stabilitas regional dan internasional. Selanjutnya, memberikan pendampingan dan penguatan pada komunitas yang rentan terpengaruh oleh paham radikal dan ekstremis. Nah, pokok bahasan yang kedua yaitu politik. Dalam konteks geostrategi Indonesia, politik menjadi sub pokok bahasan yang penting. Faktor politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri, keamanan, stabilitas domestik, dan hubungan dengan negara-negara lain. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan rekomendasi terkait dengan politik dalam konteks geostrategi Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu kekuatan. Ada beberapa kekuatan. Yang pertama, adanya proses demokratisasi yang telah berlangsung relatif stabil sejak reformasi pada tahun 1998 dengan mengadopsi sistem multipartai dan pemilihan umum reguler. Yang kedua yaitu potensi dividen demografi melalui partisipasi politik yang tinggi dari generasi muda Indonesia. Yang ketiga yaitu keberagaman politik yang muncul dari hadirnya partai politik yang mewakili beragam kepentingan dan ideologi. Selanjutnya kita membahas kelemahan. Yang pertama, ada korupsi dalam praktik politik yang kurang transparan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Yang kedua, dampak dari polarisasi politik yang berpotensi memecah belah masyarakat dan melemahkan stabilitas politik. Yang ketiga, yaitu tantangan dalam mengelola proses demokratisasi yang kompleks termasuk pemenuhan akan harapan masyarakat terhadap perubahan nyata. Selanjutnya kita membahas peluang.
Ada beberapa peluang, yaitu yang pertama mengoptimalkan partisipasi politik dari generasi muda sebagai modal untuk membangun dan perubahan positif. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik politik untuk mengatasi korupsi dan kelemahan sistem politik. Yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam bidang politik untuk mengatasi masalah bersama secara efektif. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman ada beberapa. Yang pertama yaitu tantangan dalam menjaga stabilitas politik sebagai akibat dari ketegangan politik, konflik kepentingan, dan polarisasi. Yang kedua, ancaman terorisme dan ekstremisme yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Selanjutnya yaitu potensi intervensi dan pengaruh negara asing dalam urusan politik domestik Indonesia. Nah, sekarang yaitu rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, KPU, dan Bawaslu untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses politik, mendorong partisipasi politik yang inklusif dan representatif untuk semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan minoritas. Selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil. Selanjutnya, memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme yang melintasi batas negara. Nah, selanjutnya kita beralih pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu ekonomi. Dalam konteks geostrategi Indonesia, ekonomi menjadi sub pokok bahasan yang penting. Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan negara, kebijakan luar negeri, stabilitas domestik, dan hubungan dengan negara-negara lain. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan rekomendasi terkait dengan ekonomi dalam konteks geostrategi Indonesia. Yang pertama yang kita bahas yaitu kekuatan. Ada beberapa kekuatan. Yang pertama, letak geografis Indonesia yang strategis dengan jalur pelayaran internasional yang melewati Kepulauan Natuna, Selat Malaka, dan Selat Sunda, memberikan keuntungan sebagai pusat perdagangan dan konektivitas regional. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang, minyak, gas bumi, kekayaan laut, dan keanekaragaman hayati yang memberikan potensi ekonomi yang besar. Selanjutnya yaitu demografi yang dinamis. Dengan populasi besar yang pertumbuhan yang tinggi menciptakan pasar dalam negeri yang besar dan potensi tenaga kerja yang produktif. Selanjutnya yaitu kelemahan. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama, ketimpangan regional yang signifikan dengan sebagian besar pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lainnya masih mengalami kesenjangan pembangunan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas terutama minyak mentah, gas alam, dan batu bara meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Selanjutnya yaitu infrastruktur yang masih terbatas dan belum optimal mempengaruhi konektivitas dan daya saing ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu kita bahas peluang. Peluang yang pertama, mengembangkan sektor manufaktur dan industri, serta investasi dalam teknologi dan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi dan nilai tambah produk dalam negeri. Selanjutnya meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui pembangunan pelabuhan, jaringan jalan, rel kereta api, dan konektivitas digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan kelautan yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang bijaksana dan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan ancaman. Ada beberapa ancaman. Yang pertama, perubahan iklim dan bencana alam yang berdampak negatif pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta kerusakan lingkungan secara keseluruhan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu persaingan ekonomi global yang ketat dan volatilitas pasar keuangan internasional yang dapat mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya yaitu ketidakpastian politik, kebijakan proteksionis, dan konflik perdagangan dunia yang dapat membahayakan iklim investasi dan perdagangan Indonesia. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor manufaktur, industri kreatif,
teknologi, dan jasa yang bernilai tambah. Selanjutnya, meningkatkan investasi dalam penelitian, pengembangan, serta penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan inovasi dan daya saing ekonomi. Selanjutnya yaitu mengembangkan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk meratakan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan meningkatkan konektivitas nasional serta internasional. Selanjutnya yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu pokok bahasan yang keempat. Yang keempat ini adalah sosial budaya. Dalam konteks geostrategi Indonesia, sosial budaya menjadi sub pokok bahasan yang penting. Faktor sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap identitas nasional, stabilitas sosial, diplomasi budaya, dan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan rekomendasi terkait dengan sosial budaya dalam konteks geostrategi Indonesia. Kita bahas yang pertama yaitu kekuatan. Yang kekuatannya ada beberapa. Yang pertama, keanekaragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya di Indonesia mencerminkan kekayaan warisan budaya dan multikulturalisme yang kuat, yang memberikan dasar untuk diplomasi budaya dan hubungan antar bangsa yang positif. Selanjutnya, adat istiadat dan tradisi lokal yang kuat termasuk seni, musik, tari, dan kerajinan tangan, menciptakan identitas nasional yang unik dan daya tarik pariwisata yang kuat. Selanjutnya yaitu masyarakat yang toleran dan inklusif yang mempromosikan kerukunan antar agama, saling menghormati, dan kerjasama antar budaya. Selanjutnya kita membahas kelemahan. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama, ketimpangan sosial yang masih ada, termasuk kesenjangan ekonomi dan kesenjangan antar wilayah yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan konflik. Yang selanjutnya yaitu ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan kerusakan budaya lokal akibat urbanisasi yang cepat, industrialisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Selanjutnya yaitu konflik sosial dan etnis yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Itulah selanjutnya yaitu peluang. Yang peluang ada beberapa. Yang pertama, mempromosikan diplomasi budaya yang lebih efektif, termasuk pertukaran budaya, kolaborasi seni, dan promosi bahasa dan budaya Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya yaitu meningkatkan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya, termasuk situs bersejarah, pura, dan warisan imaterial seperti tradisi, bahasa, dan pengetahuan lokal. Selanjutnya yaitu memanfaatkan sektor pariwisata dan cara dengan berkelanjutan. Sekarang kita membahas ancaman. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan penetrasi budaya asing yang berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan budaya lokal dan mempengaruhi identitas nasional. Selanjutnya yaitu konflik dan ketegangan etnis atau agama yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keberlanjutan kerukunan antar budaya. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem yang dapat mempengaruhi warisan budaya dan memicu ketegangan nasional. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran budaya dan pemahaman antar budaya melalui pendidikan, promosi budaya, dan pertukaran budaya domestik dan internasional. Selanjutnya, memperkuat perlindungan dan pengelolaan warisan budaya termasuk pendanaan, kerjasama, lintas sektor, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan warisan budaya mereka. Selanjutnya, mempromosikan ekowisata yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan wisata yang bertanggung jawab. Mendorong keberagaman dan kerukunan antar budaya melalui dialog antar agama, dukungan terhadap inisiatif dan kebudayaan, dan upaya inklusi sosial. Nah, sekarang kita berlanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu pertahanan. Dalam konteks geostrategi Indonesia, pertahanan nasional menjadi sub pokok bahasan yang penting. Pertahanan nasional mencakup berbagai aspek yang terkait dengan keamanan negara, termasuk pertahanan militer, keagaman maritim, keagaman siber,
dan perlindungan terhadap ancaman eksternal maupun internal. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan rekomendasi terkait dengan pertahanan nasional dalam konteks geostrategi Indonesia. Yang pertama kita bahas kekuatan. Ada beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu letak geografis strategis sebagai kepulauan terbesar di dunia, memberikan keuntungan dalam pertahanan alam dengan hampir seluruh perbatasannya berupa laut yang dapat menjadi perlindungan alami. Yang kedua, potensi sebagai poros maritim dunia yang penting dengan jalur perairan utama yang melintasi wilayah Indonesia memberikan kontribusi penting dalam keamanan dan stabilitas regional. Selanjutnya, kesiapan dan kekuatan militer yang cukup mampu dalam menjaga pertahanan nasional, termasuk TNI, yang memiliki personel yang besar dan beragam serta kemampuan teknologi yang semakin berkembang. Nah, sekarang kita membahas kelemahan. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu tantangan dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah maritim yang luas, mengingat luasnya lautan dan masalah penegakan hukum maritim yang persisten. Selanjutnya, keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, termasuk modernisasi alutsista, alat utama sistem persenjataan, dan pemenuhan kebutuhan personel dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya itu ancaman terorisme, gerakan separatis dan konflik horizontal yang dapat membahayakan stabilitas nasional dan keamanan internal. Nah, kita sekarang membahas peluang. Ada beberapa peluang. Yang pertama, meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara mitra, termasuk melalui latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan kerjasama industri pertahanan. Selanjutnya itu meningkatkan dalam kapabilitas maritim, termasuk pemantauan maritim, patroli perbatasan, dan pengaman jalur pelayaran untuk meningkatkan kehadiran negara di perairan yang penting secara strategis. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, keamanan siber, dan komunikasi satelit untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Selanjutnya kita membahas ancaman. Sengketa wilayah dan klaim teritori dengan negara tetangga, terutama terkait dengan zona ekonomi eksklusif Z dan pulau-pulau tertular. Selanjutnya ancaman terorisme dan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu peningkatan ancaman keamanan siber, termasuk serangan siber terhadap infrastruktur kritis dan pencurian data sensitif. Nah, sekarang kita membahas rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan melalui dialog, negosiasi, dan perjanjian bersama. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan alutsista dan memperbarui dan memodernisasi peralatan militer, serta meningkatkan investasi dalam riset pengembangan dan produksi industri pertahanan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kapabilitas intelijen dan pengawasan maritim untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah maritim Indonesia. Selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait, termasuk TNI, kepolisian, badan intelijen, dan lembaga pemerintah terkait lainnya dalam pertahanan nasional. Pokok bahasan selanjutnya yaitu demografi. Dalam konteks geostrategi Indonesia, salah satu sub pokok bahasan yang penting adalah demografi. Demografi merujuk pada studi tentang populasi termasuk komposisi penduduk, pertumbuhan, distribusi, dan karakteristik sosial ekonomi. Demografi Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional. Berikut beberapa poin penting terkait demografi Indonesia dalam konteks geostrategi Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, menjadikannya negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tantangan dan peluang dalam bidang ekonomi, ketenagakerjaan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah harus mampu memanfaatkan potensi demografi ini untuk menciptakan bonus demografi dan memitigasi risiko demografi yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu distribusi penduduk.
Distribusi geografis penduduk Indonesia juga memiliki implikasi penting dalam geostrategi. Penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera mempengaruhi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta pemerataan ekonomi dan pembangunan di wilayah lain. Pertimbangan geopolitik perlu diperhatikan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan dan pengembangan nasional secara lebih merata. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kualitas sumber daya manusia. Yang pertama itu demografi Indonesia memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia. Faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, ketenaga kerjaan, dan kepemudaan sangat penting dalam penggerakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan nasional. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan mendorong peningkatan potensi demografi dan mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif di era global. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan politik. Demografi Indonesia juga berpengaruh pada perubahan sosial dan politik. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan migrasi dapat berkontribusi pada perubahan politik, polarisasi, dan tekanan pada pemerintah dalam penyediaan akses kebutuhan dasar kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Memahami dinamika demografi membantu pemerintah mengantisipasi dan merespon isu-isu tersebut secara efektif. Selanjutnya yaitu dalam konteks geostrategi, memahami demografi Indonesia memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan nasional, kebijakan ekonomi, integrasi regional, pertahanan, dan diplomasi. Perencanaan yang baik untuk mengoptimalkan potensi demografi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kedaulatan nasional, dan meminimalkan risiko demografi adalah hal penting dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dari perspektif geostrategi. Nah, itulah pembahasan tentang geostrategi di Indonesia dengan beberapa pokok pembahasan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.